Shalom sahabat kebenaran, hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan judul Teladan Buruk. Matius 23 ayat 3 berkata, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Seorang wanita di negara bagian Oregon ditahan karena mengendarai mobil dengan kecepatan 166 km per jam bersama cucu laki-lakinya yang berumur 10 tahun. Melihat hal itu, polisi bersiap untuk menghentikan laju kendaraan mereka. Ketika polisi menghentikan mereka dan meminta keterangan kepada wanita tersebut, ia hanya berkata bahwa ia sedang berusaha mengajari cucunya supaya jangan pernah mengendarai mobil secepat itu. Semua orang menduga bahwa wanita itu menginginkan agar cucunya menuruti perkataannya dan bukan mengikuti perbuatannya. Sahabat kebenaran, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tampaknya mempunyai masalah yang serupa dengan wanita di atas. Yesus melontarkan pernyataan yang keras tentang mereka. Mereka mengalami kebobrokan rohani. Yesus menganggap bahwa dua kelompok ini yang bertanggung jawab atas kondisi rohani yang menyedihkan tersebut. Sebagai orang yang dipercayakan untuk memberikan hukum, mereka bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum sehingga bangsanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan memiliki hubungan yang erat bersama Tuhan. Di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan ayat yang ke-13 mengatakan, "Maka sekarang hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu." Namun, penafsiran pribadi dan penerapan hukum mereka menjadi lebih penting daripada hukum Allah. Mereka tidak menjalankan apa yang mereka kerjakan. Dapat disimpulkan bahwa apa yang telah mereka teliti dengan tekun tidak memberikan kemuliaan bagi Allah, tetapi untuk memuliakan diri mereka sendiri. Perjalanan mengikuti Tuhan Yesus tidak hanya melalui apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita menjalani hidup yang berdampak dan memuliakan Tuhan setiap harinya. Hidup sebagai orang Kristen seringkali menjadi pusat perhatian orang-orang yang di luar Kristus. Bukankah kita ingin mereka juga menikmati hidup dalam anugerah Tuhan? Hal itu akan mudah dicapai ketika kita memiliki daya pikat melalui sikap hidup yang berbeda dengan dunia ini. Bagaimana mungkin mereka yang ada di luar Kristus tertarik datang kepada kita sementara kita hidup sama dengan mereka? Marilah kita menjadi teladan dalam perkataan dan terlebih lagi dalam tindakan dan perilaku kita. Akhir kata, tindakan lebih kuat daripada perkataan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.